Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, orang tua anak sekolah minggu yang sudah meluangkan waktu berkenan hadir pada sore hari ini, juga kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memfasilitasi persekutuan doa pada sore hari ini. Terima kasih sudah hadir semua, sehat semua, kayaknya wajah-wajahnya cerah ceria ya Kak Rebecca. Iya Kak. Iya, cerah ceria semua ini. Oke. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Kami mohon kesediaan dari Penatua Bella Vania Esther selaku Majelis Pendamping Komisi Anak untuk membuka di dalam doa. Silakan Kakak. Baik Kak Esther, terima kasih untuk kesempatannya. Mari Bapak Ibu, kakak-kakak semua, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, kami kembali datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk berkat serta penyertaan yang Engkau berikan sampai dengan sore hari ini Bapak. Terima kasih juga kami boleh berkumpul saat ini Bapak untuk bersekutu bersama Bapak, bersama Ibu Christine. Di sore hari ini kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan sama-sama belajar untuk bagaimana memberikan solusi dalam menghadapi stres anak-anak kami di tengah pandemi COVID-19 ini Bapak. Ya Bapak, kiranya Kau mau lancarkan acara ini Yesus, biarkan boleh berjalan dari awal hingga akhir Bapak, biarkan kami beroleh berkat-Mu dan boleh sama-sama belajar untuk mengembangkan anak-anak kami Bapak, boleh membimbing anak-anak kami Tuhan, dan biarlah mungkin saat ini di antara kami belum ada yang semua hadir Tuhan, tapi kami percaya Engkau mau kumpulkan kami semua ke dalam persekutuan ini, acara ini dalam satu persatu Bapak. Kami serahkan kelancarannya semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kembali Kakak Esther. Terima kasih. Saya bingung saya ngomongnya Kak Penatua Bella apa Kak Bella ya? Sama-sama guru sekolah minggu. Kak Bella aja ya. Oke, terima kasih Kak Bella. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya Kak Esther bersama Kak Rebecca. Halo Kak Rebecca. Halo Kak Esther. Kami berdua yang akan memandu persekutuan doa pada sore hari ini. Oke, selanjutnya Kak Rebecca. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk mengawali persekutuan doa kita pada hari ini, meskipun kita hanya dapat bersekutu secara virtual, namun kasih dan berkat Tuhan masih dapat kita rasakan. Hati kita tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan. Marilah kita muliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya undang Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Come on. Yeah, yeah, yeah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa dari hari ke hari kita menerima kebaikan Tuhan. Boleh kasih reaksi thumbs up-nya atau kasih reaksi love yang menerima kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Oh, love ya. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudari terkasih, sekarang kita memasuki ruang kesaksian atau sharing-sharing pengalaman, di mana kita sudah melewati masa pandemi selama 2 tahun ya, Kak. hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Mungkin boleh Bapak Ibu, Papa Mama, Papi Mami yang sharing nih, apa sih kesulitan-kesulitan yang dialami selama pandemi ini, kesulitan dalam hal apa yang dialami, mungkin dalam mendampingi anak-anak selama pandemi ini, apakah anak-anak mengalami perubahan? Seperti siapa ya, Kak Mary atau Conan, Mama Conan. Mungkin ada yang mau beri kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan selama pandemi ini. Papa Mama dikuatkan, diberi hikmat yang luar biasa oleh Tuhan untuk menolong anak-anak melewati PJJ ya. Namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mungkin Bapak Ibu? Kak Esther. Ya. Siapakah? Kak Mary. Oh, Kak Mary ya? Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Mary. Silakan Kak. Iya, kalau pengalaman saya ya selama Lisbeth sekolah online, memang ribet banget ya. Ribet ya Kak. Ribet banget. Kalau pengalaman yang saya lihat adalah Lisbeth itu konsentrasinya kurang. Beda banget kalau waktu sekolah tatap muka ya. Iya. Jadi konsentrasinya kurang. Kemudian pendalaman materi pun dia kurang. Jadi kita orang tua tuh masih sering turun tangan setelah mereka selesai sekolah itu masih ngajarin lagi gitu loh. Itu yang terjadi. Kemudian anak-anak itu nggak tahu ya kalau yang lain. Lisbeth itu kalau sekolah itu kadang-kadang itu masih main di HP-nya itu masih main. Jadi sambil menyelam minum air ya Kak. Jadi ya bersyukurlah, maksudnya bisa mengikuti sih, dia bisa mengikuti. Kalau dari setelah kita terima rapot itu sih gurunya bilang masih bisa mengikuti. Ya kita sih maklum ya, karena kan tidak berada di sekolah gitu. Jadi kesusahan kita ya itu tadi, mereka kurang konsentrasi, beda lah sama yang waktu mereka di sekolah. Mungkin itu Kak Esther. Ya baik, terima kasih Kak Mary. Terima kasih Kak Mary. Luar biasa sekali dengan kondisi seperti ini, Lisbeth masih tetap semangat ya untuk belajar online. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau memberikan kesaksian? Kami beri kesempatan 1 orang lagi. Silakan. Atau yang bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Mungkin punya pengalaman atau bagaimana?
Iya benar ya Kak Esther, saya juga kebetulan mengajar SD di Jakarta Utara. Oke. Kakak mengajar di Jakarta, tapi sekarang posisinya Enggak. di mana Iya, Kakak? iya, mengajarnya sekolahnya di Jakarta, tapi raganya ada di Semarang. Oke, baiklah, jarak Iya. jauh banget ya. Murid-muridnya di Jakarta, tapi Ya, gurunya di sini. Iya. luar biasa. Kalau di Gimana sekolah, pengalamannya Kakak? ya di sekolah saya sih full Zoom ya Kak. Murid-murid tuh full Zoom dari pagi sampai siang. Kalau saya lihat sih mereka mungkin sudah mulai terbiasa ya Kak. Udah mulai terbiasa 1,5 tahun. Cuman ada aja mungkin 1-2 orang yang tingkahnya aneh, 1-2 anak yang tingkahnya aneh, mereka dipanggil tuh, kadang kan karena Zoom kita minta semua mereka on cam supaya belajar menghargai teman-temannya yang gurunya yang berbicara, mereka diminta on cam. Terus ada yang dipanggilin supaya mereka antusias, aktif, tapi nggak mau respon. Itu nggak tahu kenapa. Kalau dikonsultasikan ke orang tuanya, katanya dia butuh yang nemenin belajar ke orang tuanya. Kebetulan dua-duanya kerja, jadi dia nggak ada temen, jadi Oke. ngerasa sendiri. Jadi kalau dipanggilin gurunya tuh sama sekali nggak mau jawab. Oh ya, Ada yang seperti itu. oke. Banyak ya karakternya Iya. ya Kakak pada sekolah PJJ seperti ini, pembelajaran jarak jauh ini. Ya, terima kasih Kak Rebecca. Mungkin ada Bapak Ibu? Atau kakak-kakak sekolah minggu selama mengajar sekolah minggu ini ada hal yang beda gitu setelah harus virtual ngajar sekolah minggunya, atau ada nggak papa mama yang anak-anaknya bilang aku kangen sekolah minggu kayak gitu, ada nggak ya kira-kira? Masih ada Kakak. Atau aku kangen sekolah, aku pengen sekolahnya offline. Iya, Kayaknya itu ya sudah mau sekolah offline lagi ya nih. wacananya iya Sepertinya, mau ke ada depan. PTM. Oke, masih ada? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Ada Kak Esther. Oh, ada. Ibu Yuliana. Oh, Ibu Yuliana. Iya. Oke, silakan Ibu. Oke. Iya. Kalau pengalaman Oke. kami harusnya di tahun ini Jonathan Aryo ini harusnya sudah masuk TK. Oh, udah masuk TK. Halo Aryo. Tapi katanya nggak maunya sekolah minggu aja. Maunya sekolah minggu aja. Tuh kan ada ternyata ya Kak. Maunya sekolah minggu. Tapi sudah masuk sekolah TK, Bu. Iya, sekolah minggu. Iya, sekolah minggu aja. Sudah kangen sekolah minggu. Jadi nangis. Kangen sekolah minggu ternyata Kak Esther. Oke, tapi Arya sudah mulai TK, Bu? Sudah didaftarkan sekolah? Kemarin mau didaftarkan sekolah, tapi karena ke pandemi jadi nggak jadi. Jadi berarti nunggu nanti. Itu iya. Main dulu ya, Bu. Iya, nanti pembukaan lagi. Iya, saya. Ini loh, ini ada kakak sekolah minggu. Iya, sebentar lagi sekolah minggu. Ya? Iya. Oke. Terima kasih Bu Yuliani. Terima kasih Aryo. Oke. Baik Kak Rebecca. Nanti mungkin lebih banyak lagi pas didiskusi bersama Bu Christine ya. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, berkonsultasi, dan lain sebagainya bisa langsung dengan Bu Christine setelah Bu Christine menyampaikan materi atau renungan yang sudah disiapkan. Oke? Oke. Silakan Kak Rebecca. Baik Kak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, mari kita kembali naikkan pujian Bapa Surgawi. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk menerima renungan berkat ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Ajarku mengenal betapa
Bapak Ibu, kita yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya, kita sudah tiba di acara inti ya Kak Esther. Ya, betul. Benar, dengan tema solusi stres pada anak dan tetap enjoy selama masa pandemi yang akan dibawakan oleh Bu Christine. Halo Ibu Christine. Selamat sore. Ya, selamat sore Kak Rebecca dan Kak Esther. Ya Ibu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu. Langsung ya ini ya. 30 menit pemaparan materi, kemudian nanti lebih lanjutnya kita diskusi ya Bu. Baik ya. Ya, stop share dulu ya Bu. Ya. Oke. Ya. Langsung ini Kak? Iya, langsung. Oh, langsung ya. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu. Waktu saya diminta untuk menyampaikan solusi stres ini karena ini bukan khotbah, 30 menit itu nggak cukup, Bu. Bahkan 2 jam nggak cukup ini. Ya, tapi karena diminta 30 menit, wah, format khotbah ini. Tetapi karena saya bukan pendeta ya, Bu Kristiana ya. Jadi nanti ini bukan khotbah atau bukan seminar yang gimana, tapi ngobrol sore hari. Nah, jadi Bapak Ibu boleh chat saya, walaupun nanti ada dari Kak Rebecca dan Kak Esther sesi tanya jawab diskusi, tapi Bapak Ibu boleh memberikan reaksi langsung lewat chat ya Bapak Ibu ya. Nah, saya coba chatnya nih. Dari tadi nggak ada chat, baru Bu Nuning aja. Apa kabar? Bu Elizabeth Risa. Nah, ini guru keren ini. Nanti boleh banyak memberikan masukan. Halo, ya. Iya. Nanti boleh dicat ya, Bu Risa. Kemudian ini panggilnya kakak-kakak, Ding. Kakak Mary. Apa kabar Kak Mary? Boleh dicat. Kak Nuning, Kak Leo, Kak Narti, Kak Rachel atau Kak Rahel ya. Kak Alfa, Kak Disi. Ya, ini dia Pak Cahya Fajar. Sudah sore pun tetap gembira ya, karena cahaya pagi hari ya. Kak Bella apa kabar? Nah, itu dia ya. Ada Kak Eva, nanti yang belum disebut jangan baper ya, kakak-kakak sekolah minggu dan Bapak Ibu ya. Kak Eva, tadi sudah ya. Nah, ini maklum wong dosen jadinya biasa ngabsen ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ngabsen tuh rasanya itu keri itu. Jadi saya salah satu yang sungguh menikmati masa online Bapak Ibu. Karena di masa onsite saya tidak bisa menyebut mahasiswa secara personal satu persatu. Tetapi di masa online ini betul-betul memang jiwanya harus beda Bapak Ibu ya. Di masa online itu kita nggak bisa badan kita seperti di masa onsite atau badan kita di masa online tapi pikirannya masih onsite, itu nggak bisa Bapak Ibu. Kalau pindah, move on, pindah semua Bapak Ibu. Nggak bisa badannya tok di online, pikirannya masih enak zaman biyen yo. Nek biyen itu salaman gini, oh enggak. Online memang berbeda dengan onsite, jiwanya itu beda. Jadi saya salah satu pencinta online begitu Bapak Ibu ya, penikmat ini apalagi sudah setahun ya Bapak Ibu, kita lihat ya. Jadi kondisi seperti sekarang ini Bapak Ibu, saya bilang bukan new normal tapi back to normal. Tadi kalau ada kesaksian dari Mama Lisbeth, Kakak Rebecca dan Kak Yuliana begitu. Nah, ini menarik sekali kesaksiannya begitu ya, karena memang ada kesulitan-kesulitan tertentu di masa online, tetapi beberapa orang tua, selain kakak-kakak tadi yang kesaksian, itu seperti yang saya bilang, tidak mau back to normal. Bapak Ibu, kenapa back to normal? Bukan new normal. Karena zaman dulu itu Tuhan Yesus pernah kesasar loh Bapak Ibu, pernah ketinggalan di gereja Yerusalem. Ketika Maria Yusuf sudah pulang di acara gereja, ya ini seperti kalau zaman sekarang, sudah pulang, baru tengah perjalanan, baru ingat, Yesusnya itu ketinggalan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, guru-guru sekolah minggu tahu ceritanya ini. Dan Maria Yusuf mencari Tuhan Yesus. Dan akhirnya dalam kitab Lukas itu dicatat. Waktu itu Yesus usia berapa Bapak Ibu? Boleh dicet. Guru-guru sekolah minggu Bapak Ibu pasti pinter ini. Waktu Yesus ketinggalan dulu itu, tapi Yesus nampak pinter sekali, lagi berbincang-bincang dengan pendeta, tokoh agama, dan majelis gereja. Pinter banget nih Tuhan Yesusnya nih. Tapi Lukas mencatat, saat itu Yesus tetap pulang di bawah asuhan Maria Yusuf, orang tuanya. Pertinyi ini, semua tangan di atas tombol guru-guru sekolah minggu. Wah, gitu dong ya. Usia berapakah Yesus saat itu? 1, 2. Bu Esti, Kak Hualan, Kak Huayan atau Hualan, Kak Bella,
Usia, ya betul sekali. Sinar matahari di pagi hari langsung menjawab 12 tahun ya Kak Fajar ya. Nggak pakai mungkin Kak Narti, betul banget 12 tahun. Jadi ketika 12 tahun Yesus tetap di bawah asuhan orang tuanya walaupun pinternya seperti apa. Calon juru selamat dunia. Pinternya kayak apa Bapak Ibu? Tetapi Alkitab mencatat tetap di bawah asuhan Maria Yusuf. Bukan di bawah asuhan pendeta. Bukan di bawah asuhan guru. Bukan di bawah asuhan psikolog. Tetapi orang tuanya. Jadi kalau sekarang kita belajar ngajarin anak di sekolah, biasanya di sekolah, sekarang di rumah, bersyukur Bapak Ibu, terlebih yang 12 tahun ke bawah putra-putrinya. Ini back to normal, bukan new normal. Karena keluarga yang sebenarnya memang harus seperti itu. Mumet? Pusing? Ayo mesti. Nah kenapa nikah? Ayo, pertanyaannya begitu. Jadi guru-guru itu pemeran pendamping. Tetapi memang mumetnya itu ada di orang tua. Nah Bapak Ibu, supaya mumetnya ini nggak nyampe ke stres, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Saya beri waktu 10 hitungan, ambil minuman dan cemilan. Setelah itu kita harus ngobrol Bapak Ibu. Silakan ya. Nah bagi yang sudah ngambil minuman dan cemilan, boleh dicek Instagram saya. Nah ini namanya Christine Wibowo Bapak Ibu, tapi sering dipanggil Bu Ekstin itu asalnya karena dari Instagram saya. Nah ini Bu Risa apal sekali dengan saya ya, Bu Ekstin gitu. Jadi nanti kalau nulis di chat, nulisnya Ekstin lebih gampang daripada Christine kepanjangan hurufnya. Bapak Ibu, di sini nama-nama Bapak Ibu guru sekolah minggu juga gampang-gampang. Jadi jangan punya nama yang sulit banget dieja sampai wangel gitu. Ini gampang ini, Kak Rebecca, Kak Esther, Kak Bella, Kak Cahya, Kak Kristiana, Kak Dian. Wah, enak sekali ya. Kak Lianawati, Kak Disi, ya enak ya disebut ya, begitu. Sudah semua kembali Bapak Ibu? Sudah ambil cemilan? Sudah? Siap Kak Leo? Kak Rachel, sudah? Iya, Kak Samuel? Oh, sudah semua. Next, sekarang bagaimana supaya tidak stres? Semua tangan di atas keyboard, Bapak Ibu. Kita slide ini, lihat di slide. Ini kalau di pesawat, Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan ini mungkin di tempat lain, Bapak Ibu juga pernah mungkin mendengar. Biarin saya ulang lagi. Kalau di pesawat, ada orang tua, yaitu ayah atau ibu, bukan orang lansia ya, orang tua, bersama anaknya yang masih SD, 12 tahun ke bawah. Dan di pesawat itu ada masalah penerbangan. Bapak Ibu cek, kalau ada persoalan di penerbangan, misalnya harus menggunakan masker oksigen, karena oksigennya hilang gitu misalnya ya. Yang ini pertanyaannya, siap-siap di chat Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, siapa yang dibantu duluan? Anak atau orang tua dulu? Kak Narti bilang orang tua nggak pakai mungkin lagi, Kak Narti. Orang tua, betul? Anaknya dulu apa orang tuanya dulu? Untuk orang tua, Ibu. Orang tuanya ya, Kak Konan ya. Orang tuanya dulu. Kak Konan atau siapa tadi yang jawab? Betul ya? Kak Konan atau Kak Mary ya? Nah, orang tuanya, betul? Betul? Orang tuanya? Mana tim anak, tim anak, tim anak? Ada yang anak duluan? Orang tuanya dulu. Betul semua Kak Rebecca, Kak Dian, Kak Yuliana, Kak Bella. Siapa lagi nih ya yang jawab ya? Kalau yang belum kejawab, pokoknya jangan baper, Kak Esti, Kak Narti. Iya, orang tua duluan, betul. Jadi mestinya tema hari ini adalah coba kembali Kak. Bisa nggak di back? Kalau sulit ya nggak usah. Iya. Solusi stres pada anak dan tetap enjoy. Berarti siapa duluan harusnya yang enjoy? Orang tua. Orang tua. Selesai sudah seminarnya. Yaitu jawabannya. Lah, next slide lagi yang tadi. Bagaimana mengharap anak tidak stres? Wong orang tua wis stres kok. Nah, itu malah aneh nanti. Bu Ekstin, ini kayak ngomong sama mahasiswa. Saya nggak bisa ngedance, tapi mengharap anak saya bisa nari. Gimana Bapak Ibu? Gila atau saya? Gila nggak? Lawang anak itu anak saya kok. Kalau kepingin anak saya pinter nari di gereja, pinter paduan suara, pinter pidato, public speaking oke, pinter aktif, papa mamanya duluan. Oh. Kalau enggak, ngimpi Bapak Ibu. Galak ini sore-sore ini. Ya, ngimpi. Anak saya itu enggak pinter matematika loh Bu Risa.
Bu Risa nanya aja lah, Bu Ekstri aja bodoh nek matematika gitu. Kok nyuruh anaknya pinter? Berarti anaknya itu harus menerjang badai. Bisa nggak? Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya katanya. Amin ya Bapak Ibu ya. Tetapi anak itu tidak jauh seperti orang tuanya. Jadi kalau kepingin anaknya nggak stres, kita nanya dulu ke papa mamahnya. Papa mamahnya stres nggak? Aku tuh stres banget. Tapi anakku tuh jangan stres. Yo raiso. Kita dulu Bapak Ibu. Nah ini yang saya mau tanya ini. Kita dulu. Apa-apa kita dulu. Nah, tadi Tuhan Yesus aja juru selamat 12 tahun di bawah asuhan Maria Yusuf. Kalau saya jadi Tuhan Allah pada saat itu. Mendingan Yesus dididik oleh orang-orang yang pinter agama kan, tapi tidak dicatat, tetap orang tuanya. Jadi orang tua dulu. Nah, Bapak Ibu hari ini stres nggak? Nggak usah dijawab, dalam hati aja Bapak Ibu. Nah, Bapak mamahnya stres, saya bilang galak ini, ngimpi kalau mengharap anak-anak tidak stres. Ya, semua tergantung dari papa mamahnya. Next slide. Ya, supaya kita nggak stres gimana Bapak Ibu. Ini buktinya. Sepertinya berpuluh-puluh tahun yang lalu saya pernah ke gereja Reformed ini dan saya pernah nyampaikan ini loh. Bapak Ibu masih ingat nggak waktu itu? Kayaknya wajahnya sih berbeda ya Bu Kristiana ya. Dulu saya pernah nyampaikan ini, tapi kalau lupa ya nggak apa-apa ya kan. Perlu diulang-ulang. Ini loh Bapak Ibu, saya nggak mau menceritakan parenting ini karena ini butuh waktu 1 jam. Ya. Nah jadi saya nggak cerita, cuma mengingatkan. Lihat Bapak Ibu ya. Ini usia anak, Bapak Ibu. Iya, Kak Fajar mengatakan solusi stres pada orang tua duluan ya, Bu. Berarti Kak Fajar besok Bu Ekstin dipanggil lagi, ya, untuk balik tema ini ya. Nah, temanya ini menarik. Ini tema yang sangat menohok, betul banget. Gitu loh. Bagaimana supaya anak ya orang tuanya dulu begitu. Nah ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu putra putrinya di usia berapa? Lihat di kolom pertama, Bapak Ibu sudah. Kemudian lihat hasilnya. Anak seusia itu harus bisa hasil. Nah, contoh ya Bapak Ibu, anak saya 20 tahun ke atas semua nih. Dulu waktu saya ke Reformed masih umur 7 sampai 12-an kayaknya. 30 tahun, berarti mereka sudah cinta keluarga. Nah, kalau sudah cinta keluarga, berarti yang hasil di atasnya itu pasti kecapai, yaitu motivasi, pandai mengelola konflik, sudah oke banget harusnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat putra-putri usia berapa, lihat hasilnya. Enak ya Bapak Ibu ya? Nah, enak kalau lihat hasilnya. Yang pertinyiin saya sore ini, siapa yang berperan? Kita geser ke kolom berikutnya, peran utama. Peran utama. Nah, sekilas saja Bapak Ibu, sekilas saja kita lihat. Ada enggak opa oma saya tulis di sana? Mohon maaf ya opa oma ya. Wah, bersyukur banget kalau masih punya kakek nenek opa oma, tapi mohon maaf, ini peran utama. Ya, opa oma itu peran pendamping. Guru sekolah minggu ada enggak? Guru sekolah minggu coba cek. Guru sekolah minggu ada enggak nih? Wah, lah, kasihan ini guru sekolah minggu. Lah jangankan guru sekolah minggu, psikolog anak aja enggak ada itu. Pak pendeta ya enggak ada. Siapa yang berperan? Nah, kalau putra-putri di sini Bapak Ibu kebanyakan usia berapa putra-putrinya? Nanti saya lebih bahas di bagian situ. Boleh dicek? Bapak Ibu putra-putrinya usia berapa? 0, 3, 35, 57. Daerah ini nih, warnanya aja, warnanya boleh kalau sulit. Warnanya kebanyakan yang di merah atau pink atau kuning atau hijau. 9 tahun ya, pink semua ya. Pink, ya 5 pink, warna merah atau pink. Saya nggak tahu di layar Bapak Ibu warnanya apa. 8, ya kebanyakan pink ya. Oke, wah ini menarik ini. Satu sesi ini membahas kotak ini aja satu sesi ini. Nah, kita mau lihat, oh ada yang 0. Keren, bagus, menarik Kak Narti, Kak Konan ya. Kebanyakan yang di pink, ini kita lihat. Yang di pink itu siapa yang berperan? Tadi kan harus orang tua duluan. Jadi siapa ini? Paling gampang nih ya. Saya baca, Bapak Ibu dengarkan ya sambil melihat tabelnya dengan saksama. Siap Bapak Ibu? Nah, saya bacakan ini ya. Peran-peran utama yang saya sebutkan itu yang di atasnya itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat siapa yang berperan utama untuk karakter ini ya. 0 sampai 3 supaya optimis itu ibu. 3 sampai 5 ayah. 5 sampai 7 ayah. 7 sampai 12 ayah.
Siapa Bapak Ibu yang paling sering saya sebut di urutan pertama? Ayah. Jadi di sini, hai ayah-ayah, ada yang nggak dengerin saya? Saya hanya melihat Kak Fajar di pagi hari. Ada ya, Kak Samuel, ini nama-nama murid atau nama-nama orang tua ya, nggak apa-apa ya. Ada banyak ayah-ayah di sini. Kak Konan sama siapa? Ayah. Jadi lain kali kalau ada acara-acara parenting, ayah yang diundang. Kalau Bu Risa itu sudah ahli. Itu ya. Bu Risa sudah ahli, Kak Kristiana ahli lagi, Kak Esti, Kak Yuliana, Kak Esther, Kak Rebeka ahli, Kak Bella ahli ini. Jadi tugasnya ini hari apa? Minggu ya. Habis sesi saya, ibu-ibu yang hari ini suami nggak ikut acara ini, ngajak suaminya makan soto di sebelah rumah. Ingat prokes ya. Makan soto sambil cerita. Tadi dulu ya. Oh, katanya ayah-ayah itu. Jadi mana bisa anak tidak stres kalau ayahnya stres? Di masa pandemi ini apa yang dilakukan ayah gitu? Lebih baik seorang anak memiliki satu ayah yang berperan daripada memiliki 1000 guru sekolah minggu yang teladan. Karena Yesus pun di bawah asuhan Maria dan Yusuf. Jadi untuk karakter seperti ini itu ada di ayah. Jadi tidak pernah ada anak-anak yang nakal, tidak pernah ada anak-anak yang stres. Yang ada adalah anak-anak yang bertanya, "Hai ayah, di mana engkau saat aku membutuhkanmu?" Dan surga sangat tahu. Maka di Alkitab saya ditulis, "Hai ayah-ayah, jangan berani-beraninya melukai hati anak." Nggak ada, "Hai Kak Rebeka, jangan lukai hati murid-muridmu. Hai Kak Esther, jangan lukai hati anak dan muridmu." No. Hai pendeta-pendeta, jangan lukai hati jemaatmu. Nggak ada. Yang ada, "Hai ayah-ayah, jangan lukai hati anakmu." Kapan ayah itu melukai dan bikin stres? Kapan? Pada saat ayah tidak berperan, tapi baperan. Nah, perannya apa? Nah, ini singkat cerita ya, Bapak Ibu, ini perlu banyak waktu sebetulnya. Perannya adalah mencukupi kebutuhan keluarga baik di masa pandemi maupun tidak. Ayo ayah-ayah, curhat kepada anak, mengeluh boleh, tapi bangkit lagi, bangkit, move on. Dulu papa bikin catering, tapi sepi karena semua sekolahan tutup kantinnya. Papa harus pakai online, bahkan TikTok-kan demi promosi makanan kita. Lihat anak-anak tahu, keren ya, mamahnya yang dulu jahit baju pengantin. Pengantin sepi sekarang. Lihat, mamah mengeluh berat di masa pandemi, tapi lihat, mamah sekarang bikin masker yang cantik. Sampai Bu Ixtin mau beli, nggak kuat, saking mahalnya, tapi bagus banget, sampai nabung loh saya beli masker di ibu ini. Keren gitu. Selalu ada jalan. Loh, kok jadi iklan saya Bapak Ibu ya? Jadi pasti ada jalan gitu. Lihat anak-anak tahu, sulit ya mah. Padahal besok aku harus bayar sekolah, KTK-nya harus bikin ini, bikin itu, harus begini, begitu, online, nge-zoom, aku kelempar, terus komputer harus di-upgrade. Bisa nggak Pak? Bisa. Jangan pikirkan, pokoknya Papa akan kerja ulet, pasti bisa. Kalau sekarang Papa nggak punya uang, tetapi pasti bisa. Lihat, Papa akan berjuang dengan begini-begini. Wah, saya senang sekali Bapak Ibu. Di masa-masa sekarang banyak sekali orang-orang tua yang sangat kreatif Bapak Ibu. Next slide. Ini Bapak Ibu ya, slide-nya ini Bapak Ibu. Selalu kita begini. Di dalam kehidupan kita akan mengalami fase begini. Tenang aja Bapak Ibu, rasa aman sebelum pandemi. Sekolah diantar, kita ngantar sekolah, habis ngantar kita jual ini, masak begini. Kemudian kita nggak ngajari anak-anak, tapi anak-anak pulang sudah beres. Brrrk. Corona mulai kapan tuh Bapak Ibu? Sekolah-sekolah lockdown. Sekolah-sekolah lockdown. Kapan Bapak Ibu itu? Kalau ayah posisi luar kota, bagaimana ya Kak? Wah ini. Itu sesi tambahan. Ya Bapak Ibu nanti sebentar ya. Ini. Kapan Bapak Ibu ada COVID? Maret 2020. Ibu-ibu di sini kok inget banget toh. Pasti setia ya dengan suami, dengan cinta pertama. Lah saya tuh lupaan ya. Setia-setia ya, nggak ada yang lupa ya. Kalau saya tuh lupaanan gitu. Kapan ya lali itu ya? Maret itu ya. Itu rasa takut oke, masuk ke rasa takut, jebret gitu.
Semuanya berubah. Nanti saya cerita kalau ada waktu. Saya curhat bagaimana paniknya saya ya. Nah, rasa takut kemudian kita harus bangkit. Jadi belajar. Langsung ke belajar. Belajar hal yang baru tadi saya bilang. Jangan sampai badan kita di online tapi pikiran kita masih pakai cara lama lah, ya repot. Saya ngajar kok masih kayak onsite. Terus ngomong kecipris, nggak nyapa mahasiswa, ya nggak bisa Bapak Ibu. Kalau mau online semuanya move on ke online. Bapak Ibu, waktu rasa takut itu saya juga ngalami Bapak Ibu. Saya kan gaptek ya teman loh. Anak-anak saya bilang, mah mbok jadi orang tuh mbok jangan kebangetan lah gapteknya gitu. Nginstall TikTok, kalau sehari itu ribut nggak bisa-bisa gitu ya katanya ya. Jadi anak-anak selalu ngomong, mbok jangan gapteknya jangan kebangetan lah. Lah bayangin Bapak Ibu, saya gaptek lockdown Maret. Itu saya baru ikut pelatihan, saya sering cerita ke Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah itu saya cerita, saya baru ikut pelatihan untuk ngajar online, itu baru 1 sesi Bapak Ibu. Hari Jumat saya baru ikut kelas 1 sesi, sesinya ada 12 untuk bisa mengajar online. Hari Jumat saya baru pertama kali belajar, sesi pertama, sesi belajar posting materi. Oh, itu grup yakan itu Bapak Ibu, udah nggak mudeng saya ya kan. Saya mikir nanti masih belajarnya masih offline, saya sudah bisa ngajari untuk untuk upload. Oke lah. Lah kok Sabtu Minggu lockdown Unika Bapak Ibu. Saya ngajar di Unika dan hari hari Minggu malam dapat surat edaran rektor bahwa kuliah tidak boleh onsite, harus online, tidak boleh mandek loh ini. Jadi tidak boleh menggunakan WA. WA itu untuk komunikasi, bukan untuk kuliah katanya. Nah, pas saya nggak kedubrakan lah Bapak Ibu. Takut, waduh, ini Senin padahal ngajar 3 kelas saya Bapak Ibu. Gimana? Nah, itu kalau berkubang dirasa takut nggak rampung-rampung Bapak Ibu. Saya harusnya bangkit ke situasi belajar. Harus cepat Bapak Ibu. Jadi jangan tadi saya bilang, hatinya kok masih di onsite terus. Langsung ke online. Kita belajar. Supaya kita langsung belajar. Nah, mestinya sekarang sudah setahun lebih, saya harusnya sudah bertumbuh, yaitu memiliki keahlian baru. Sekarang saya sudah masuk ke suasana nyaman, ya jadi YouTuber atau penyiar radio minimal. Harusnya loh Bapak Ibu. Saya nggak ada yang subscribe, Kak Fajar nggak mau subscribe saya, follow Instagram aja nggak mau, atau saya dibutung gitu ya. Tapi kita harus belajar cepat. Kalau terlalu lama dirasa takut, itu yang bikin kita stres. Nggak usah anak kita dulu. Kita rasa takut, itu kelamaan, nggak bertumbuh, nggak belajar-belajar, itu stres. Nah, tadi harus cepat Bapak Ibu. Maksimal berapa? Saya selalu katakan ini di YouTube loh Bapak Ibu, sering loh saya bilang loh. Berapa hari Bapak Ibu? Dari rasa takut ke belajar, jangan lalu mengeluh, ya ampun online itu nggak enak. Dinikmati Bapak Ibu, online itu keren. Tadi satu ya, baru keuntungan pertama loh. Saya bisa menyapa para mahasiswa dengan sangat personal. Saya menyebut nama. Itu kalau di onsite nggak bisa. Saya bikin gamifikasi game-game Bapak Ibu. Game-game kalau mereka download materi saya, dapat poin dan sebagainya, itu karena online. Kalau onsite nggak bisa. Jadi memang jiwanya berbeda. Tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Nah, berapa lama harusnya Bapak Ibu? Supaya nggak stres. Saya pernah kasih percobaan kepada Bapak Ibu, pernah kayaknya. Bapak Ibu di depan ada bolpen, atau apapun lah, silahkan diambil Bapak Ibu. Bolpen, kertas, udah ya. Iya. Capek nggak Bapak Ibu pegang bolpen? Berat nggak ini bolpennya? Berat nggak? Kakak-kakak Kristiana berat? Kak Konan berat? Tidak berat, kata Kak Narti. Tapi saya bilang, coba pegang bolpennya ini sampai nanti jam 21, sampai jam 9, pegang terus gitu. Apa yang terjadi Kak Fajar? Ayo apa Kak Mary? Pegel kata Kak Bella. Pegel. Yang bikin pegel itu apanya? Beratnya bolpen atau lamanya? Berat atau lamanya? Bosen ya? Burisa pegang bolpen, bosen. Karena kelamaan. Karena lamanya. Nah, jadi kita tidak boleh di satu tahap itu terlalu lama. Tuhan Yesus mengajarkan kita, trauma yang sedemikian rupa hebat di Jumat Agung, Tuhan Yesus tuh move on berapa hari Bapak Ibu? Guru-guru sekolah minggu tahu pasti. Yesus itu move on berapa tahun, Kak Eva, Kak Narti? Iya, sulit mengerjakan hal lain karena masih pegang bolpen. Masalah itu, wah itu loh, masalah cepat-cepat ya. Yesus 3 hari loh.
Tidak pernah kita mengalami penderitaan yang sangat berat seperti Yesus. Kok kepengen lebih dari 3 hari? Nah, waspadalah Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja hanya butuh 3 hari dari rasa takut ke belajar. Jadi jangan berendam terlalu lama. Ayo Bapak Ibu, biar cepat maka harus bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten. Kalau masalah sekolah ya bekerja sama dengan guru. Nanya ke guru. Kalau nggak bisa ya sudah ya. Memang saya bukan guru kok ya. Tapi kita berusaha. Tanya ke guru. Kalau sakit tanya ke dokter. Kalau tidak bisa ngajari nanya ke guru. Nggak usah pakai stres. Bapak Ibu, happy, senyumin aja bersama anak-anak kita. Toh bukan hanya kita, ya Bapak Ibu, nanti kita lanjut ya. Ada pertanyaan ya, next dulu. Next ini. Jadi waktunya orang tua untuk, next slide, untuk mengupgrade pengetahuan. Jangan selalu mikir yang onsite terus ya. Online pun ada jiwanya tersendiri ya Pak Ibu ya. Saya banyak contoh-contoh untuk mengajarkan supaya enggak stres, tapi nanti kalau ada waktu aja. Ini adalah waktu time to upgrade. Ada tipe-tipe orang yang memang lebih suka membanggakan masa lalu. Apa aja debat. Itu orang-orang old. Saya lahir di zaman old, tapi harus new, time to upgrade. Jangan hanya selalu mengatakan online nggak enak, dikrit. Kebaktian online nggak enak, memang nggak enak, beda dengan onsite. Jiwanya memang berbeda. Tapi kalau online, Bapak Ibu, saya bisa lihat wajah pendeta saya close up. Bisa melihat wajah-wajah paduan suara dengan close up. Ya betul ya Kak Esther ya? Lah ini tuh wajahnya cetok, bisa capture, bisa dimasukkan ke story Instagram. Nah, coba kalau di gereja. Wong saya duduknya di belakang, motret nggak orang nggak Bapak Ibu, tapi di online bisa. Time to upgrade. Jangan kok enak zaman dulu yo, enak zaman biyen. Ayo, enak zamanku toh. Itu old. Selalu kok membangga-banggakan masa lalu. Anak zaman sekarang kurang ajar, nggak seperti yang dulu. Anak zaman sekarang itu bisanya online. Siapa bilang Bapak Ibu ketika survei mengatakan, saya survei Bapak Ibu dari anak TK sampai mahasiswa, hampir 50%, 51% Bapak Ibu senang onsite. Jadi tuduhan kita terhadap mereka, kalau mereka tuh senangnya online, gombal Bapak Ibu. Karena mereka senang onsite. Kalau bilang anak-anak tuh senangnya online, nggak kayak anak dulu Bapak Ibu. Kita lihat, next slide. Ini teguran kata-kata yang sangat keras buat saya. Pengkhotbah 7 ayat 10. Bukan saya Bapak Ibu yang ngomong ini. Janganlah suka bertanya. Mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Hanya orang dungu yang bertanya. Begitu tajam sekali. Senengnya kok masa lalu terus. Masa sekarang pun harus kita nikmati dengan happy Bapak Ibu ya. Itu kata pengkhotbah. Next slide. Waktunya hampir habis, bentar ya. Ini Bapak Ibu. Boleh tangan di atas tombol Bapak Ibu? Iya. Pernah enggak Bapak Ibu saya tanya? Kita nanya ke ikan. Hai ikan, kamu kecanduan air. Pernah? Kak Konan pernah enggak? Ikan, kamu kecanduan air. Kak Narti, Kak Rachel, Kak Desi, Kak Geri, Kak Nindya, Kak Mary pernah? Enggak pernah. Kenapa? Kenapa Kak Burisa? Kenapa Kak Linawati? Manusia itu kecanduan oksigen. Nah, enggak pernah kenapa? Kak Gabriel, Kak Eva, Kak Samuel, Kak Dian, Kak Esti, Kak Yuliana. Kenapa nih? Kak Rebecca, Kak Esther, mumet ini ya. Kenapa ya? Karena dia hidup di air. Nah, Bapak Ibu guru sekolah minggu dan Bapak Ibu orang tua. Anak yang lahir tahun 96 dan sesudahnya, itu lahir di zaman internet. Di zaman online. Jadi kalau mereka, nggak pernah ya Kak Gabriel ya, kalau mereka senang dengan internet dan hidupnya memang di masa online, bisakah kita mengatakan bahwa dia kecanduan? Ayo, bisa nggak? Anak-anak sekarang itu kecanduan online. Kita semua harus based on data, Bapak Ibu. Berdasarkan data, anak-anak itu senang juga onsite, Bapak Ibu. Tidak bisa kita katakan begitu, karena memang semuanya sudah online. Tapi mereka punya pilihan, Bapak Ibu. Ada online, ada onsite, dan 51% senang onsite. Tetapi mereka punya pilihan online. Jadi mereka memilih mana yang lebih asik. Mana yang lebih asik, itulah yang kupilih. Jadi kalau guru sekolah minggu dan orang tua itu asik, mereka pilih onsite. Kenapa mereka berlari ke online?
Karena guru sekolah minggunya seperti Bu Ixtin. Bosen nih nek ngomong itu. Nggak ekspresif, nggak seru seperti di game. Ngomong datar, nek ajak nyanyi nadanya tinggi banget. Ini tadi saya senang nih lagu-lagu yang disampaikan Kak Rebecca dan Kak Esther, nadanya pas lah, normal gitu loh. Tapi ada satu komunitas yang kalau nyanyi itu nadanya itu melengking tinggi banget. Tapi kalau ngomong datar pembicaranya. Pembicara, psikolog, dan pendeta itu dosanya satu. Saat membuat jemaatnya tidur, saat membuat pendengarnya tidur gitu. Nah, kenapa anak-anak itu bosen gitu? Karena gitu-gitu doang gitu. Jadi upgrade. Orang tua maupun guru sekarang harus smart upgrade semuanya. Yang pertama, penguasaan materi, penguasaan IT, dan jangan lupa penguasaan sebagai penyiar radio. Itu harus di-upgrade. Gitu. Jangan nyuruh terus ngomong kayak waktu onsite. Ada serunya, ada pilihannya. Nah, Pak Ibu nanti kalau di diskusi boleh ditanyakan serunya gimana itu kalau ngajarin anak ya. Kasih pilihan juga. Pilihan tapi jangan podo wae Bapak Ibu, tapi seru ya. Males sekolah minggu, males sekolah, tanyain tadi siapa yang males. Lebih senang sekolah diantar mama atau lebih senang sekolah diantar papa? Apa? Sekolah C, sekolah diantar transportasi online. A, mama, B, papa, C, transportasi online. Ayo, kakak adik, ayo mana? Kepingin yang mana? Wah, mereka senang. Aku A, aku B, aku C. Intinya semua sekolah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kasih pilihan dan seru. Kalau papa mamanya nggak seru, jangan main handphone terus. Nah, terus disuruh apa? Papa mamanya nggak punya alternatif kegiatan yang seru. Percuma Bapak Ibu. Next slide. Untuk bisa memahami anak, maka mana yang penting Bapak Ibu? Kualitas atau kuantitas? Ya, sebentar lagi selesai Bapak Ibu. Kuantitas atau kualitas untuk bisa memahami anak-anak supaya mereka tidak stres? Kualitas atau kuantitas? Mana yang tim kuantitas, mana yang tim kualitas? Mana yang paling penting? Ya, Kak Gabriel, Kak Esti. Kualitas? Kualitas? Ini kata-kata saya kemudian dibuat TikTok ini oleh salah satu bos di Semarang nih Bapak Ibu tadi pagi ya. Nah, saya pernah menyampaikan ini dan kemudian dibuat TikTok ini. Mana yang penting? Bapak Ibu, jangan mudah dibodohi quotes-quotes yang berkembang pada saat ini tanpa melihat latar belakangnya. Yang penting mana? Enggak ada kualitas hidup yang baik tanpa kuantitas. Kalau kita ngomong sama anak, ayo kita berdoa. Ayo kita mesbah keluarga, itu sangat berkualitas. Tapi apa-apa, anak-anak senang. Banyak yang stres Bapak Ibu. Karena kita hanya dogma tanpa solusi. Banyak Bapak Ibu contohnya yang datang ke saya. Saya ngerti Tuhan itu baik, amin. Tapi kebangetan papa saya Bu Ixtin. Sudah ngerti masuk sekolah 6.30, jam 6.20 di rumah, padahal perjalanan tuh waktunya 15 menit itu sudah ngebut kalau nggak macet. 6.20 ngajak mesbah keluarga. Keterlaluan lah. Kalau saya nggak mau, dosa katanya. Lihat Bapak Ibu, nggak hanya kualitas yang penting, tapi waktu yang banyak untuk anak-anak kita. Berikan porsi yang cukup untuk anak-anak kita, sehingga kita ngobrol sampai hal-hal yang nggak mutu. Bapak Ibu ya, sampai hal-hal yang nggak perlu, sampai anak-anak tidak pernah merasa takut untuk bercerita karena dia tahu bahwa keluarga adalah tempat tidak pernah dikritik apapun yang diceritakan oleh anggota keluarganya, termasuk hal-hal yang nggak mutu, harga mendoan di kantin. Bagaimana sebelnya online karena gurunya sangat monoton, bosenin. Itu semua bisa diceritakan, Bapak Ibu. Termasuk tadi yang bertanya tentang LDR. Kuantitas waktu itu penting untuk anak-anak. Pada saat kita cukup memberikan waktu, pada saat itulah anak-anak bisa curhat sama kita. Bukan hanya pada saat kualitas. Ya, Bapak Ibu, next slide. Maka kita tidak harus memberikan dogma, tapi berikan dia solusi, Bapak Ibu. Kenapa anak-anak lebih suka online, game online daripada dengerin orang tuanya? Karena orang tua hanya dogma, tidak pernah memberikan solusinya. Jangan takut. Tuhan beserta kita. Betul. Belajar yang rajin pasti bisa. Betul. Itu nggak salah. Tapi solusinya piye? Nek gurune bosen nih. Kalau gurunya ngomong A, ulangannya keluar B, itu gimana? Nah, ini orang tua harus tahu solusinya. Kamu sampaikan ke guru. Caranya gimana? Coba kamu jadi kamu, mama jadi gurumu. Kita ngobrol dulu. Oh, anak saya kalau mau WA gurunya,
WA-an sama saya dulu Bapak Ibu. Saya koreksi kata-katanya. Bu Risa pernah di WA anak saya enggak? Kalau pernah, bahasanya kok elek banget, itu berarti mamai yang salah, yang ngajari. Ya. Karena dia mau ngomong sama dia yang ngomong, dia yang harus menjelaskan, dia harus punya solusi, tapi kita dukung dari belakang. Kamu katakan ke guru dengan sangat sopan bahwa soal itu aku nggak paham karena guruku belum ngajarin. Coba mamah jadi Bu Risa, kamu jadi kamu ngomong, coba enak nggak bisa itu kata-kata itu nyengol, nyengak, jangan kayak gitu kalau ngomong. Nah, kita ajarin. Itu solusi. Sehingga ketika kapan dia punya masalah, dia sudah bisa mengatasi solusi. Nah, saya punya banyak cerita soal ini. Nantilah kalau ada waktu Bapak Ibu ya. Next slide. Iya. Jangan hanya dogma, tapi perasaan. Jadi perilaku sama perasaan itu harus sama supaya hasilnya plus. Perkalian itu harus sama supaya hasilnya plus ya Bapak Ibu ya. Coba, kalau perilaku dia baik, misal nilai baik, jangan langsung dipuji. Tanya perasaan. Ini yang kita bisa tarik anak-anak dari internet, Bapak Ibu. Internet dan online, semua yang kita lakukan bisa dilakukan oleh internet. Tapi satu yang tidak dia miliki, yaitu apa? Internet tidak punya cinta. Saya ingat kata Alkitab, suatu hari semuanya hilang. Hanya satu cinta yang tetap ada. Nah, cinta inilah yang orang tua harus ambil di anak-anak supaya anak-anak tidak stres dan kembali kepada kita. Bapak Ibu, perilaku bagus, tanya, kamu senang nggak? Senang, plus. Sekolah minggu senang, sekolah minggu itu baik. Kita tanya, tadi sekolah minggu senang nggak? Senang, plus. Tapi sekolah minggu baik, plus. Perasaanmu nggak senang, segera dianalisa Bapak Ibu. Menyontek ini, mencontek di sekolahan, min, tapi dia senang. Atau nilainya jelek, tapi perasaannya plus, min, itu harus dianalisa. Tapi begitu anak kita mengatakan, aduh Ma, ya ampun di masa online ini nilaiku jelek, kenapa kita lihat nggak bisa konsentrasi, kenapa? Kita dampingi, ada penyebab nggak? Ada sebab lain nggak? Apakah ketika dia sekolah, papa mamahnya ribut di luar, masak, loh bukan ribut bertengkar loh, ribut yang lain, misalnya masak lah, kakaknya ngapain, jadi tidak kondusif di ruang sekolah ya, di kelas ya, di rumah itu. Aku sampai gagal dengerin. Wah, anak saya pernah itu zaman kecil dulu. Remedi, yang sekolahin yang sekolah Kristen, anak agamanya Kristen ya, toh, min. Ulangannya jelek. Remedi. Wah, bangetan ya Bapak Ibu. Sebelum saya marah, slide ini berkelebat di mata saya. Min kali min plus, min kali min plus. Dan saya lihat anak saya tulis di buku. Saya pernah ceritakan juga mungkin ke Bapak Ibu. Anak saya itu kelas 4 SD dan dia tidak masuk ke rumah Bapak Ibu sambil membawa ranselnya yang 5 kilo di siang hari panas itu. Bercucuran keringat badannya Bapak Ibu, dia tidak masuk ke dalam rumah, saya bilang masuk. Dan dia tegak bagai bambu di depan pintu di siang hari itu. Tapi kemudian saya lihat seksama anak saya ternyata banyak air juga di matanya yang siap mengalir di pipinya. Saya tanya kenapa? Ulangan agama dibagi ya, pasti bagus kan nilainya? Mamah itu Kristen, tetangganya aja GKI Peterongan, sekolahnya di Kristen, mau so agama remedi nggak mungkin dong ya. Dan anak saya mengatakan remedi mah, min. Saya tanya kenapa, gitu ya? Hampir marah nih siang hari ini, dan dia menangis. Salahku ya, aku nggak denger guruku ngomong waktu itu sebelum COVID itu. Guruku ngomong masalah kitab perjanjian baru, malah aku belajarnya kitab perjanjian lama. Aku nyesel ketika dia menangis itu. Men kali men sama dengan plus. Maka haram buat kita marah. Kita ngomong ya. Mama janji apa kalau ulangannya bagus? Beli bakso di sebelah rumah, Mah. Oke, kalau begitu sekarang ganti baju, kita jalan-jalan ke mall. Apa yang kamu minta? Mamah turutin. Karena men kali men plus. Dengan demikian anak akan tahu begitu asiknya ngobrol dengan mamah-mamahnya karena selalu punya solusi. Bu Tejo bilang apa Bapak Ibu? Dadi wong ki sing rada. Nah, semua sudah menjawab solutif. Jangan hanya dogma tapi solusi. Maka anak-anak tidak akan stres Bapak Ibu. Stresnya stres yang baik ya, eustress ya. Dia tidak akan masalah di masa online dan dia akan datang kepada kita. Next slide. Iya Bapak Ibu. Iya. Jadi bacanya apa nih Bapak Ibu? Ya.
Apa Bapak Ibu? Kita harus bagaimana Bapak Ibu? Biar waktunya habis nggak apa-apa, mau nggak saya jawab kok, biarin. Apa Bapak Ibu? Jadi orang tua itu asik, harus asik Bapak Ibu. Sehingga anak-anak nggak stres dan tidak ada masalah di masa online, dia tetap datang kepada kita. Next slide. Ya, ini Bapak Ibu. Kalaupun masih terjadi konflik dengan anak-anak Bapak Ibu di masa-masa seperti sekarang, Bapak Ibu percaya saja bahwa mereka punya pandangan yang lain ya Bapak Ibu ya. Next slide dulu nanti Bapak Ibu kalau ada diskusi nanti. Bapak Ibu, kalau masalah pandemi dan masalah online ini disimbolkan sebagai hujan, maka orang Kristen sering menyanyi, habis hujan nampak pelangi. Tapi pernah Bapak Ibu suatu waktu, saya benci lagu itu, karena saya tidak pernah melihat pelangi sehabis hujan. Sejak di Semarang, saya setelah hujan melihatnya banjir. Kapan itu lihat pelangi? Salah satu mahasiswa saya menjelaskan ke saya, ternyata Bapak Ibu, Bu Ixtin salah posisi. Supaya Bu Ixtin bisa melihat pelangi, Ibu harus melihat hujan, tetapi di belakangnya harus ada matahari. Jadi kalau ada masalah di depan, kita lihat ada masalah pandemi, ayo kita melihatnya bersama dengan matahari. Matahari kita siapa Bapak Ibu? Matahari abadi. Teman-teman kita. Teman-teman, guru-guru anak kita, bersama bergandeng tangan suami istri, bergandeng tangan antara anak dan orang tua, dan tentu kita harus bergandeng tangan dengan Tuhan. Itu matahari sejati kita. Maka ketika kita melihat hujan, akan nampak pelangi. Kalau tidak percaya, untuk mengakhiri sesi saya ajak Bapak Ibu melihat titik hitam di pelangi. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah lihat titik hitamnya? Sudah. Saya hitung sampai 10. Begitu hitung. Slide-nya diganti Bapak Ibu ya. Slide-nya diganti ya, Kak. Ada suara sponsor? Iya. Kita lihat titik hitam di pelangi. Ya. Kalau hitungan ke 10 diganti slide ya Bapak Ibu. Ya, yang pegang slide ya, sorry ya. Siap Bapak Ibu ya? 1, 2, 3. Jangan kedip, Pak. Jangan kedip, Bu. 6, 7. Jangan kedip, tahan. 8, 9, siap-siap ganti slide. Ya, 10 ganti slide. Kedip-kedip, kedip-kedip, kedip-kedip. Ada apa di sana? Boleh dicat Bapak Ibu, ada siapa? Ada apa? Ada apa? Ada pelangi. Ada pelangi. Nah, Bapak Ibu, jangan mudah panik, jangan mudah stres untuk kebaikan, oke. Asal di masa pandemi ini kita bergandeng tangan dengan orang-orang yang kompeten, dengan Bapak Ibu pendeta, dengan Bapak Ibu guru sekolah minggu, dengan Bapak Ibu guru sekolah, dengan anak-anak, suami istri juga saling bergandeng tangan, dan jangan lupa berserah pada Tuhan, sang matahari kita. Maka pelan tapi pasti kita melihat pelangi, minimal di mata kita. Salam sukacita, waktunya molor, saya kembalikan ke Kak Ripika dan Kak Esther. Baik. Salam melihat pelangi. Terima kasih Bu Christine untuk materi yang luar biasa. Sama-sama. Oke, kita langsung saja diskusi ya Ibu. Mungkin ada yang tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, silakan mengajukan pertanyaan yang singkat, jelas, padat, kemudian langsung dijawab oleh Bu Christine, gitu ya. Silakan. Bagi Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan kalau ayah LDR. Oh iya ya. Tadi ya. Apakah slide masih bisa dipastayangkan, Kak? Sweet nggak? Nayangin lagi. Ini ngerjain ini Bu Ixtin ini. Ya. Kak Nindya ya. Kak Nindya, maaf banget loh nih Kak, maaf banget nih ini. Oh ya, kalau bisa ditayangkan ke slide. Yang tadi tabel tadi, anak di usia berapa Bu? Tadi yang bertanya siapa ya? Maaf ya Bu ya. Kelewat ya. Ya tabel ini. Iya, Kak Yuliana. Anak 5 tahun. 5 tahun Ibu. Oh 5 tahun. Kalau 5 tahun masih siapa? Peran utamanya. Oh ini kok malah nguji saya kayak mahasiswa aja. Sorry saya. Ayah. Ini. Ayah. Jadi gimana nih? Kalau ayah harus di luar kota, betul Kak Yuliana ya? Karena ayah masih berperan ini, karena masih 5 tahun. Maka kalau harus di luar kota, ini jawaban ekstrim ya. Jawaban ekstrim ya. Mohon maaf ini, roto galak ini ya. Maka ayah ini harus berpikir 1.000.000 kali.
Kalau ayah di luar kota dan di sana mapan kondisinya, maka anak-anak harus tentu saja sama ibunya ya, sama istrinya diajak pindah aja. Gitu. Tetapi kalau di luar kota itu tidak mapan, ini kerugian besar ya, risiko. Karena sudah nggak mapan di luar kota lagi. Gitu. Jadi mendingan kembali ke bersama dengan anak-anak. Karena Bapak Ibu, kita lihat ya, ini beratnya tuh di sini. Banyak sekali generasi yang fatherless. Ini kenapa? Karena ayahnya itu nggak berperan. Ayahnya nggak berperan. Jadi anak-anak nggak melihat peran ayah, yaitu mencukupi nafkah, mendidik karakter, dan mencintai ibunya anak-anak. Itu 3 itu. Peran ayah itu 3 itu aja. Bukan ayah yang harus punya kurikulum, yang gimana, nggak usah. Tapi anak-anak melihat bagaimana ayah itu bertanggung jawab atas keluarga dan mencintai istrinya. Itu penting banget Bapak Ibu. Nah, kok berat kalau di masa itu Bu Christine? Lihat Bapak Ibu, tahan sebentar. Tahan sebentar saja. Karena gini, hanya sampai di pink, ayah itu ada di posisi pertama. Setelah itu di masa kuning, 13 sampai 19, jadi kalau anak-anak mungkin kalau sekolah SMP sampai SMA, ada di mana ayah? Peran utama lagi enggak? Sudah tidak loh Bapak Ibu. Kalau pada saat itu ayah baru mau berperan memberikan contoh, kamu tuh kalau punya pacar tuh gini. Gini Bapak Ibu, dinamika psikologis seorang remaja dalam hatinya mengatakan begini, gombal gitu. Karena yang berperan sudah orang dewasa lain dan teman. Enggak percaya aku sama papa. Wong kata guruku begini, temanku begini. Lihat, sudah mulai diuji orang tua itu. Jadi orang tua harus benar banget di usia 13 sampai 19. Kalau sampai salah anak enggak percaya. Tapi kalau di masa pink, ayah itu idola buat anak-anak. Ngomong apa jadi dengerin. Termasuk kriteria calon mantu Bapak Ibu nih di sini Bapak Ibu. Sehingga di usia SMP SMA tidak banyak terjadi konflik. Karena anak-anak sudah mendengar suara ayahnya dengan sangat cukup. Jadi kalau dia sudah mempunyai pandangan lain, enggak masalah. Pandangan ayah tetap nomor 1 di hatinya. Tapi kalau ayah-ayahnya belum berperan Bapak Ibu, 12 tahun itu cepat banget loh Bapak Ibu. Yesus yang juru selamat aja di bawah pengasuhan Yusuf. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bu Christine tuh kalau ngomong gampang banget. Ngomong memang gampang kok Bapak Ibu ya. Pokoknya ayah. Pokoknya orang-orang liane ya. Tapi kalau kepepet duarat Bapak Ibu, ya sudah terpaksa nih Bapak Ibu, terpaksa ini harus ada figur laki-laki di keluarga kita yang tentu tidak mengundang gosip ya Bapak Ibu. Terpaksa peran pendamping harus diaktifkan. Mungkin opa, kakek, pak pendeta, guru sekolah minggu yang laki-laki, atau siapapun tokoh laki-laki yang menurut ibu-ibu ini baik untuk contoh anak saya, harus ada. Karena karakter ini di laki-laki Bapak Ibu. Karakter yang di tabel itu laki-laki. Kalau karakter misalnya contoh mengasihi, mengasuh, merawat itu ibu. Ya, mengasihi gitu. Tapi kalau karakter perilakunya udah diarahkan, konsentrasi, tanggung jawab belajar walaupun di masa online itu ayah. Ini rada repot ini. Bahkan ada seorang evangelis yang mengatakan dengan tegas, yang namanya orang tua atau parenting itu ayah dan ibu. Kalau cuma satu ya nggak bisa. Bukan berarti kalau cuma satu nggak diberkati Tuhan. Oh, tetap diberkati Tuhan dan bisa mempunyai potensi anak-anak yang berhasil. Tetapi jalannya itu lebih sulit. Nah, ini banyak sekali tema yang harus kita bahas ya Bapak Ibu ya. Bagaimana tentang single parent. Nah, ini bukan masalah. Keluarga itu bisa nenek dan nenek, oh, ya, kakek dan kakek, nggak punya yang lain karena nggak menikah misalnya, atau hanya ibu dan anak-anak, hanya ayah dan anak, itu nggak persoalan. Hanya suami dan istri nggak punya anak, itu pun semua keluarga yang diberkati Tuhan. Tetapi untuk parenting, nah itu memang harus ayah ibu. Kalau nggak ada, ya harus diakali dengan cepat, Bapak Ibu. Ya, gitu, karena karakter ini hanya dapat dari ayah. Nah, mari silahkan dipikirkan ulang. Wong sampai 12 tahun aja kok. Ya, cepat. Ya, begitu ya Kak Yuliana. Sorry ini tajam ini. Ya, tajam sekali ini Kak jawaban saya. Begitu Kak Yuliana, jangan lupa. Jawaban dari Bu Yuliana, dari Bu Christine untuk Bu Yuliana ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang lain juga. Bisa langsung di-unmute. Boleh. Ya.
Saya Bu Christine. Oke, Ya. Bu Rahma. Bu Kristiana. Iya. Oh ya, silakan. Terima kasih Bu Christine untuk pemaparan materi sore hari ini yang menjadi berkat. Begini Bu, saya sekarang begini. Ini sore hari ini itu ada tiga kelompok, Ibu. Kelompok guru sekolah minggu, kelompok orang tua, tetapi juga orang tua yang kebetulan menjadi guru sekolah minggu. Oh iya. Jadi gini, Bu Christine, Ya. ini kami hanya ingin mempersiapkan ke depan saja. Iya. Pandemi ini kan pasti akan mulai mereda, dan kami sebagai guru sekolah minggu pelan-pelan ya Bu, ya bertahap akan memikirkan ibadah anak tatap muka. Iya. Nah, mohon saran Bu Christine, kira-kira teknis praktis dan kreatif apa yang kita bisa lakukan untuk mengajar anak-anak sekolah minggu itu setelah masa pandemi ini. Oh, setelah masa pandemi. Ya, kalau untuk online kita sudah tidak ada masalah karena sudah berjalan online seperti ini ya Bu ya. Tapi masa transisi itu mohon saran Bu Christine supaya anak-anak ketika masuk ke dalam ibadah sekolah minggu onsite atau tatap muka, mereka merasakan ada satu hal yang baru, segar, lalu kemudian membuat mereka tidak meninggalkan online juga, karena kan kadang-kadang suatu saat ada peristiwa kami harus online lagi nih, sudah harus siap 2 kan ya Bu ya. Mari Bu, silakan Bu, kami. Oh ya, pertanyaannya sulit ini Bu Pendeta. Pertanyaan yang sulit ya. Ini sama dengan pertanyaan Kak Nuning kayaknya. Mirip-mirip ya. 51% suka onsite ya. Jadi apakah blended learning sebagai pilihan yang terbaik? Ya, selama ini masih digodok ini blended learning jadi online onsite oke. Jadi yang pertama supaya anak-anak itu terbiasa. Saya dari sisi psikologi ya Bu Kristiana ya. Supaya anak-anak itu terbiasa dengan blended maupun hybrid online onsite. Jadi ini memang online onsite itu berjalan beriringan. Jangan kita tidak perlu menganggap bahwa onsite lebih baik atau online lebih baik, semua baik gitu. Jadi gini Bapak Ibu, ini yang terjadi kenapa anak-anak tidak fokus dan tidak konsentrasi ketika online. Kenapa Bapak Ibu? Salah satunya karena sebelum ini pun kita itu gini, nggak boleh online. Pokoknya intinya nggak boleh pakai online. Kenapa? Nanti aja kalau hari Sabtu dan Minggu, nah itu loh. Jadi pikiran anak online itu hanya untuk bermain. Itu kesulitannya. Dulu sebelum masa ini, saya ingat bulan-bulan keluarga termasuk di Griformat juga tentang IT. Selalu sepertinya saya mengatakan, jangan benci IT, jangan benci online. Gunakan itu sebagai seperti perkakas biasa begitu Bapak Ibu. Jangan hanya 1 minggu boleh. Tidak, setiap hari gunakan nggak apa-apa untuk kepentingan untuk apa ya, supaya kualitas hidup kita semakin baik. Nah, itu mungkin Bu Christian. Jadi mau online mau onsite anak dibiasakan bahwa ini menjadi suatu pilihan, tidak ada yang tidak baik. Semua baik asal sesuai dengan materinya. Nah, bagi anak-anak yang hanya 1 minggu itu Bapak Ibu, jadi dia memang repot itu. Konsentrasinya karena dia kalau bermain online berarti pikiran dia, mindsetnya hanya untuk bermain, bukan belajar. Itu kerepotan. Tapi bagi anak-anak yang menggunakan handphone atau online sebagai alat, saya kira ini memang pelan-pelan. Harus gurunya dulu. Jadi untuk tatap muka maupun blended ini memang kita mau coba ini Bapak Ibu ya. Bukan sesuatu yang mudah menurut saya Bu Kristiana, tetapi yang penting adalah kalau ini dari orang tua dan dari gurunya dulu. Jadi guru harus memiliki minimal 3 penguasaan, yaitu penguasaan materi, penguasaan IT yang baik ketika online maupun ketika onsite. Itu menguasai kelas itu wajib, dan jangan lupa penguasaan sebagai penyiar tadi, Bu Kristiana. Itu seperti itu yang disiapkan kira-kira sehingga anak-anak enjoy, ya nggak masalah. Kalau kitanya enjoy, oke kok anak-anak itu mau onsite mau online nggak ada persoalan. Kitanya dulu itu harus siap. Menurut saya sih seperti itu Bu Kristiana. Untuk persiapan yang lain guru-guru sekolah minggu lebih paham. Tapi penyampaiannya, jadi jiwa kita kalau lagi online, ya harus online. Manfaatkan ini untuk menyapa. Kalau onsite, ya seperti biasanya.
Mungkin seperti itu. Dan kesehatan yang nomor 1 ya, Bu Kristiana, mungkin itu. Menurut saya sih cuma itu. Kalau yang teknisnya Bu Kristiana paham lah. Tetapi justru penguasaan kita kalau kita ketek gitu enak kok. Bapak Ibu, di Fakultas Psikologi banyak sekali dosen-dosen muda yang pinter banget menggunakan IT. Bagus ya menggunakannya. Bisa menggunakan kuis lah apa kok bagus-bagus gitu loh. Malah kan di SKI itu bagus banget loh gurunya. Ada yang sampai jumpa anak-anak terus gurunya gini langsung twing hilang gitu loh. Saya itu nggak bisa itu Bapak Ibu. Ada ya Bu Risa ya. Nanti saya di WA ya caranya piye itu saya nggak bisa loh Bapak Ibu. Jadi mahasiswa tuh ngerti banget kalau Bu Ekstin itu gaptek. Nggak bisa. Bisanya seperti ini loh Bapak Ibu. Mereka bilang PowerPoint-nya nggak anu ya Bu ya. Nggak yang bergerak, yang ini itu nggak pakai animasi ya. Kalau pakai animasi macet malah saya panik, saya bilang gitu ya. Tetapi toh mereka merasa bukan itu yang utama. Mata kuliah saya masih termasuk favorit Bapak Ibu. Walaupun saya konvensional. Yang penting itu adalah kesiapan kita secara materi, IT, dan menyapa. Itu penting. Kalau untuk anak-anak Bu Kristiana jangan rekaman. Itu seperti ini lebih baik untuk anak-anak gitu, jangan rekaman. Kalau rekaman boleh buat nyanyi tadi boleh loh, nggak apa-apa, tetapi kalau anak-anak dipastikan begini, kalau suatu saat nanti gitu ya anak-anaknya mau sedikit mau banyak jangan khawatir, kita lakukan terus. Kok nggak ada yang datang, nggak apa-apa ya, pokoknya parentingnya dikencengin. Dan Bu Kristiana dan teman-teman, yang penting untuk anak-anak sekarang itu kadang-kadang bukan medianya, walaupun kita harus menguasai, tetapi hubungan itu sangat menyembuhkan, sangat itu. Jadi walaupun gurunya itu materinya kadang-kadang salah, IT-nya salah, tetapi hubungan itu penting Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa saya diingat sama mahasiswa? Bukan, itu menyedihkan Bapak Ibu, bukan materi saya yang diingat loh. Tapi apa Bu Kristiana kalau ketemu saya? Nyanyi pas fales di kelas tuh loh, diinget-inget terus Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu ingat loh, setelah Zoom ini ditutup, coba kalau ada orang yang tiba-tiba bertanya kepada Bapak Ibu, ayo tadi Bu Ekstin ngomong apa? Mesti mikir, saya ngomong apa yo, kok lali kabeh yo materi nih. Nah, terus kamu ingetnya apa? Ingetnya itu loh, waktu ada kuis, waktu dia ketawa. Nah, itu loh Bapak Ibu. Jadi semua memang harus dikuasai, tetapi di atas itu jangan lupa, hubungan itu sangat penting. Kalau Bapak Ibu belum bisa menyapa anak-anak satu persatu, berarti muridnya kebanyakan, harus dibagi itu. Jadi dari online maupun onsite sama, misalnya, halo, wah keren sekali bandananya hari ini ya, Bu Ekstin bisa pinjem? Nah, coba lihat sepatunya, ada yang kakinya di mana? Oh, nggak kelihatan ya. Nah, sampai seperti itu. Kalau kita sudah nggak bisa nyapa anak-anak karena terlalu banyak, itu dipecah aja, Bu. Begitu sih, Bu Kristiana. Ingat, pokoknya intinya adalah hubungan itu. Iya. Yang saya tangkap tadi Bu Kristin, jiwa dan relasi ya. Betul, relasi itu penting sekali. Sudah jatuh cinta sama kita, Bu, kita ngomongnya kadang salah, Zoom-nya error, mau mati keluar masuk. Gimana nih Bu Ekstin keluar? Nggak apa-apa Bu, tenang, semangat. Lihat Bapak Ibu chattingnya. Nanti Bu Ekstin kepental, gimana ya? Terus ini biar coba, Bu Ekstin kok nggak bisa ngeliat sekalian semua? Itu loh Bu, ada titik 3 diklik. Oh, gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi mereka justru seneng. Nggak, kadang-kadang kita salah nggak apa-apa. Yang penting ya tadi relasi, hubungan itu penting. Itu yang saya tangkap Bu Kristin. Relasi ketika kita pegang hati anak-anak, mau bagaimanapun terbatas kita, mereka tetap. Betul sekali, iya betul, iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kristiana ya. Terima kasih Bu Kristiana. Oh, Bu Kristin ada pertanyaan di room chat. Berarti tadi jawaban tadi sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Nuning ya. Harusnya ya. Kemudian Bu pertanyaan berikutnya dari Bu Narti Bu di room chat. Oh, ini kudu sabar ya. Saya merasa salah juga. Saya sering bicara dengan nada do tinggi dan akhirnya menurun. Do rendah ya. Sekarang anak 9 tahun apakah ada harapan do saya nada do, anak saya bilang ada peluang re gitu ya, Mbok. Jangan do tinggi, ini kan arti lucu ini. Gembira ini ya. Sabar. Itu yang mungkin salah satu buah roh yang saya juga nggak bisa itu Bapak Ibu. Wah, saya tuh sabaran itu ya. Nah, kalau biar sabar, ini kalau secara teologi nanti Bu Kristiana dan Kak Esther, Kak Rebecca, Pak Fajar bisa lebih tahu. Saya secara psikologi begini, Kak Narti. Kenapa kita bisa sabar? Itu kalau tidak ditumpangi masalah lain.
Nah, Bapak Ibu, kita kadang-kadang nggak bisa sabar itu, marah boleh nggak boleh, tapi nggak ditumpangi masalah lain. Nah, sebagai seorang ibu dan istri, itu masalah yang paling membuat saya nggak sabar itu apa, Bapak Ibu? Biasanya pada ibu-ibu yang membuat tidak sabar, ini bukan Kak Narti loh ya, maksudnya ibu-ibu yang lain loh ya. Itu masalahnya cuma dua, Bu. Perlu diintrospeksi hubungan dengan suami dan masalah uang. Jadi kalau masalah dengan suami oke, tidak ada persoalan, suami dan kita saling mencintai, nggak ada masalah, dan kita masih bisa lihat-lihat Shopee ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu itu kesabaran oke. Jadi kalau marah sama anak itu boleh nggak? Oh ya boleh banget. Pokoknya sebagai orang tua mau ngapain sama anak boleh, wong orang tua itu malaikat buat anak. Tapi marahnya jangan ditumpangi yang lain, itu aja. Jadi kalau hono corokoi salah terus itu loh ya. Sudah kita kasih jembatan keledai, nah Bapak Ibu, ayo huruf-huruf Jawa itu dibuat cerita, ini seperti siapa sesuai dengan keinginan anak-anak akan hafal. Tapi kok ini nggak bisa-bisa terus? Kita marah kan ya boleh jewer kupingnya, aduh mama sudah ngomong terus ini loh. Sampai nggak drakor ini hari ini, gara-gara ngajarin kamu, ya. Ono coroko, itu nggak apa-apa marah. Tetapi marahnya betul karena hal itu. Bukan ditumpangi yang lain, itu Kak Narti. Kalau kita mau mukul kalau nggak ditumpangi hal lain, mukulnya itu nggak bikin sakit hati. Anak mangkol nggak? Mangkol, tapi nggak masuk ke hati. Tetapi kalau kita marahnya karena ditumpangi emosi lain, nah itu yang nggak benar. Maka kenapa sampai nggak sabar? Dicek dulu, apakah kita punya masalah lain sehingga nggak sabar. Mungkin loh Kak Narti, kalau saya itu kalau lagi lapar itu nggak sabaran ya saya itu. Lapar sumuk, wah pengen ngamuk, wah lah itu berarti diantisipasi, jangan lapar, mandi dulu, nah seger baru menghadapi anak, begitu. Nah atau ada persoalan lain yang memang sangat anak ini kesulitan, kita nggak bisa menghadapi, jangan lupa anak itu seperti orang tuanya, dicek dulu. Kalau anaknya nyebelin, jawab terus kalau diajak ngomong, wah itu pasti kayak saya. Jadi nggak usah ke psikolog anak, langsung ibunya yang turun tangan. Dicek seperti ayah atau seperti ibunya, pasti bisa ngatasin. Tetapi kalau memang sangat berbeda, segera ke orang yang kompeten untuk berdiskusi, ke guru BK atau psikolog. Begitu Kak Narti ya. Kembali dulu ke orang tuanya dulu nih, karena anak jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi cek dulu orang tuanya. Iya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Christine atas jawabannya. Demikian Bu Narti ya jawaban dari Bu Christine. Ada pertanyaan, Kak Esther masih boleh? Kayaknya sudah itu ya. Nanti bisa dilanjutkan ke Japri gitu Bu Christine? Boleh. DM Instagram saya, syaratnya cuma satu, follow saya. Oh nggak apa-apa, nggak follow nggak apa-apa. Kalau cocok, kalau nggak cocok ya kebangetan Kak Esther ya toh. Oke, ini Kak Fajar udah share. Ya, saya juga sudah follow loh Bu. Oh nanti saya tinggal follow back. Oke, nanti Bapak Ibu yang ingin. Terima kasih Kak Fajar, gercep sekali promosinya, marketingnya keren. Oke, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi lebih lanjut bisa follow Instagramnya Bu Christine, kemudian bisa DM Bu Christine langsung ya untuk tindak lanjutnya. Karena kalau ini kayaknya butuh waktu sesi berikutnya ya Bu Christine ya. Iya, makanya itu tadi saya bilang nggak cukup itu ya Bu Kristiana ya, ngomongnya sampai ngebut ya. Iya. Oke, mungkin closing Bu Christine bisa memberikan closing statement untuk Bapak Ibu. 1-2 kalimat Ibu. Oke, baik. Ya cepat aja berarti bahwa apapun yang kita harapkan untuk anak, yang melakukan harus ayah ibunya dulu. Ya. Dan kita tidak berhak menanyakan berapa nilai anak kalau orang tuanya tidak mempunyai prestasi di tempat kerja. Jadi semua kembali ke orang tuanya dulu. Dan jangan lupa, jangan khawatir, orang tua adalah malaikat yang Tuhan tetapkan untuk anak-anak kita. Jadi Tuhan pasti memberikan perlengkapan kepada kita. Happy pokoknya, parenting itu harus happy. Salam sukacita, selamat melihat pelangi di mata kita. Oke, terima kasih Bu Christine. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, kami mohon izin untuk melanjutkan persekutuan. Iya, luar biasa Bapak Ibu untuk materi yang sudah disampaikan dari Bu Christine ya. Kak Rebecca, gimana? Luar biasa ya Kak. Luar biasa ya, bekal ya Kak Rebecca ya.
Oke, ya selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Penatua Cahya Fajar Budi Hartanto atau Kak Fajar. Kami mohon kesediaannya, Kak Fajar. Ya. Ya. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Pak. Mari kita satu di dalam doa. Bapak kami yang maha baik, kami bersyukur kalau pada sore hingga petang hari ini Tuhan boleh kembali memberikan kami pengetahuan, kembali memberikan kami hikmat, bagaimana kami mengatasi kondisi yang seringkali mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, secara khusus pada masa pandemi ini, di mana orang tua harus membimbing anak-anak di dalam belajar, di dalam bertumbuh dan berkembang di dalam masa pandemi ini, Tuhan. Terima kasih, kami malam hari ini bersyukur bersama dengan Bu Christine yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan, Kau telah memilih hamba-Mu ini bersama dengan kami, dan biarlah kiranya apa yang telah Beliau sampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami boleh mempelajarinya lebih lanjut lagi, dan Tuhan berikan hikmat atas hamba-Mu dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, dimanapun hamba-Mu berada ini, biarlah kiranya Tuhan yang akan memberikan karunia, sehingga banyak orang yang semakin dikuatkan melalui pesan-pesan yang beliau sampaikan. Biarlah kiranya dia boleh mendapatkan kesuksesan dimanapun berada, demikian juga dalam kehidupan di pekerjaan maupun di keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami orang tua yang masih terus harus belajar banyak Tuhan tentang bagaimana menghadapi kami, secara khusus juga menempatkan diri kami di hadapan anak-anak Tuhan. Jadi karena Tuhan yang akan menuntun kami dan memberkati kami, demikian juga kakak-kakak sekolah minggu yang memiliki peran pendamping, dan meskipun hanya bertemu pada hari Minggu, tetapi beberapa di antara anak-anak kami begitu dekat dengan kami, sehingga kami pun boleh Tuhan ajari untuk kami boleh belajar terus bagaimana menjadi teladan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengenal Kristus melalui sekolah minggu di Reformit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati Komisi Anak di dalam pelayanannya. Tuhan yang akan terus pakai Komisi Anak di dalam mengenalkan Kristus dan kasih-Nya kepada anak-anak, sehingga melalui sekolah minggu dan kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh Komisi Anak, Tuhan boleh membuat Komisi Anak menjadi sarana bagi Tuhan untuk memperkenalkan kehidupan Kristus kepada mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami di dalam masa-masa pekerjaan kami, di dalam kami berkeluarga semuanya Tuhan, karena kami menyerahkan kehidupan kami yang dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah kiranya acara ini, kegiatan ini malam hari ini boleh Tuhan berikan waktu di waktu-waktu yang akan datang untuk kami boleh bertemu kembali, untuk kami boleh saling menguatkan antara orang tua dan guru sekolah minggu, dan kami boleh bersinergi bersama di dalam mendidik anak-anak untuk semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa sobat kami ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita hampir memasuki penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri, kita naikkan pujian di tempat masing-masing, pujian tiap langkahku. Memimpinku
menutup persekutuan doa pada sore hari ini, kami mohon perkenanan Bunda Kristiana untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, Kak Esther, terima kasih. Iya. Mari Bapak Ibu, kakak semua kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Acara pembekalan pembinaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Christine Wibowo sungguh menjadi berkat buat kami. Tolong Tuhan untuk terus menopang kami, baik kami sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu, maupun sebagai orang tua sekaligus guru sekolah minggu, agar kami boleh tetap dan terus mengandalkan Tuhan, memohon hikmat Tuhan untuk terus menjadi pelayan dan wakil Tuhan di tengah keluarga maupun gereja. Kami sekali lagi ingin menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, hanya Engkau pakai menjadi alat di waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau menyerahkan waktu selanjutnya dengan aktivitas kami, selesai kami live dari Zoom room ini, supaya kami boleh tetap menjadi alat di tangan Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bunda Kristiana. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya kami dari Komisi Anak GKI Gereja Reformat mengucapkan terima kasih kepada Bu Christine selaku narasumber pada sore hari ini, dan juga Bapak Ibu yang tidak hanya dari GKI Gereja Reformat saja, tapi dari gereja lain. Dari Genu Indah, apakah sudah hadir tadi Bu Rahmat? Yang dari GKI Taman Majapahit. Oh, Taman Majapahit. Karena ada persekutuan keluarga online, Kak. Jadi tadi sudah pamit. Iya. Tadi juga ada pendeta Eni ya dari GKS. Iya, cuma sekarang sudah live mungkin, Kak, karena ada tugas. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa foto bersama Bapak Ibu. Mohon kesediaannya untuk on cam. Mungkin Bapak Ibu kita bisa foto bersama. Yes. Ini ada 2 slide ya. Kan India bisa bantu ya, Kak? Ya, Kak. Oke, ada 2 slide. Ada yang masih belum on cam, Kak Mary, Bu Yuli, Kak Dida, Kak Astrid lagi kerja, lagi tugas LCD ya. Kiri. Ya, Kak Geri masih ada. Kak Geri kasih jempol. Ibu Dian, Mama Audra. Saya yang cukup aja. Oke, Kak Geri, Kak Mary. Oke, ya. Oke. Dihitung ya Kak Nindya ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak, tahan. 1, sebentar Kak. 1, 2, 3. Oke, nanti foto akan kami share ke grup orang tua. Sekali lagi, saya, Kak Esther dan Kak Rebecca mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya bergabung bersama kami. Semoga di bulan-bulan berikutnya kami bisa mengadakan parenting lagi ya. Luar biasa responnya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu dari gereja lain, terima kasih jemaat lain. Ibu Hualan ya. Terima kasih. Iya, Bu. Bapak Terima Gabriel kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu undangannya. Kami dapat bergabung, membekali Ibu, kami juga. Terima kasih. Terima kasih sekali sudah bergabung. Terima kasih Bu Christine. Ya, terima kasih Kak Esther, Bu Kristiana, Kak Rebecca, Ibu semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Diana. Terima kasih Bu Christine. Oke Bapak Ibu, jangan sungkan kalau ada pertanyaan.
Ya, terima kasih banyak Ya. Ibu. Saya main ke kampus lah, kampusnya kan dekat Bu. Iya, ya, ternyata Pak Fajar dosen ya. Oh. Saya sering dengan Prof Ridwan. Oh ya, oh ya ya. Oke. Jualan ya. Terima kasih. Konan, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Tetap sehat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Izin live ya. Izin live ya, terima kasih. Izin. Bunda, kakak-kakak, India izin end meeting ya. Oke. Thank you Kak Nindya. Ya, sama Kak. Bentar Kak, tahan dulu. Gimana Bu? Perlu dikoordinasi? Oh, nggak ada. Boleh. Perlu dikoordinasikan? Nggak ada? Sebelum kita live semua? Kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, Ya, nanti baik. di grup aja. Semoga ada lagi itu dari Kak Esti. Ya Kak Esti, nanti kita. Semoga ada lagi, Atau ya mungkin Kak. nanti ada masukan dari orang tua murid kali, orang tua sekolah. Ya, yang masih Ini jujur perdana Kakak. Program perdana nih bagus. Deg-degan juga ngadainnya. Ya, next. Ya, Mama Muel ada masukan? Besok semoga ada lagi Ibu. Oh, oke. Kurang. Ya. Selanjutnya. Oke. Terima kasih semuanya. Boleh di end meeting panitia. Terima kasih Bunda, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih semuanya. Bunda.